NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat tercinta GP Mania dimanapun Anda berada. Hari ini adalah hari Jumat. Mudah-mudahan Jumat ini merupakan Jumat yang berkah buat kita semua. Senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Selamat datang di Henry Atasiki, dan di video kali ini kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Kita awali saja dari trek lurus sepanjang 700 meter. Dan lebar main track ini adalah 15 meter. Warna putih di samping trek lurus ini adalah pengecoran untuk area pit wall nanti. Ya, jadi ini hasil pengecoran di hari kemarin. Sudah hampir mencapai di tiang lampu star. Inilah untuk pit wall nanti, sahabat. Sementara dari kejauhan kita lihat untuk tiang lampu star kemarin masih disangga oleh tali dengan sanggaannya adalah kren. 2 kren di samping kiri dan samping kanan. Karena pengerjaan untuk penguatan penambahan besi di bagian tiangnya masih belum selesai. Karena sekarang sudah selesai, maka penopang tali yang diikat ke kren sekarang sudah dibuka. Dan seperti ini kondisi saat ini di tiang lampu star. Tiang ini mempunyai tinggi kurang lebih 9 meter dan panjang untuk sambungan di atas main tracknya ini untuk lampunya kurang lebih 20 meter. Kita akan coba bergeser ke sebelah kiri di sini ya. Dan sebelah kanan kita berhadapan sekarang. Dan yang ada tendanya ini nanti akan dijadikan pedok yang akan menampung sampai 40 garasi. Sementara coran yang di sebelah kanan ini nantinya akan dijadikan lahan parkir para kontainer atau truk-truk besar yang mengangkut muatan atau logistik untuk keperluan balapan MotoGP. Sementara yang kita lihat di sini adalah pembuatan atau pembangunan race control. Dan untuk rangka atap bajanya sudah terpasang. Sebagian yang ada di tengah bahkan sekarang sudah mulai dipasang atap. Dan kita ketahui bahwa desain ini adalah desain baru, di mana untuk pemasangan yang pertama sudah dilakukan pembongkaran dan penggantian dengan desain yang baru, yaitu yang dilakukan pemasangan sekarang. Sementara untuk pemasangan kaca, pemasangan jendela, pintu sudah hampir rampung, baik di lantai dasar maupun di lantai 1. Dan kita akan mencoba untuk mendekat ke sini, sahabat, dan di tengah ini adalah jalur drainase. Sementara di sini adalah pengecoran untuk lapis yang kedua. Kita lihat sudah hampir setengahnya ya untuk pengecoran lapis yang kedua di sini. Dan ini terus dilakukan untuk pengecoran selanjutnya hingga selesai sampai di bagian badan jalan yang akan terhubung dengan sayap kiri tunnel yang pertama. Sementara di sini masih pembukaan badan jalan juga, sahabat, dan masih penggalian. Tanah ini mula-mula digali terlebih dahulu hingga kedalaman 1 hingga 1,5 meter, dibuang. Kemudian setelah dibuang, didatangkan urugan pilihan yang diambil dari luar zona sirkuit. Kemudian dihamparkan, diratakan, dipadatkan, baru dilakukan pembangunan atau pengecoran. Sementara yang kita lihat di sini adalah pemasangan box culvert untuk drainase. Dan ini nantinya akan dijadikan jalan untuk masuk baik ke area
parkir maupun ke medical center ataupun ke area pedok. Dan kita lihat di sini dump truck membawa urugan pilihan yang akan dilakukan pengurugan, baik itu pembuangan yang ada atau yang dilakukan di bagian yang nantinya akan dijadikan pedok medical center, rest control, dan menurut kabar nanti untuk helipad Dorna juga akan dibangun di tempat ini sahabat. Kemudian kita akan lanjut ke ujung trek lurus. Di sini untuk penanaman rumputnya sudah mulai menghijau. Sementara untuk pagar pembatas di sebelah kiri kita lihat sudah dipasang, walaupun memang belum dipasang dengan jaringnya, karena yang sudah dipasang dengan jaring sudah berwarna hijau seperti ini ya. Dan di sini juga drainase sahabat, dan kita akan melihat dari sebelah samping. Dan di sini sedang dilakukan pemasangan untuk tiang pagar pembatas. Dan ini adalah tikungan yang pertama dari 17 tikungan yang ada, karena sirkuit MotoGP Mandalika mempunyai 17 tikungan. Untuk area curb di sini, sahabat, masih seperti ini, belum ada pengerjaan kembali. Namun kita lihat dari kejauhan di bagian sisi kanan gravel atau sisi kiri main track di sini untuk run off-nya di tikungan yang kedua hingga tikungan yang kelima sudah dipersiapkan untuk pengaspalan lapis yang ketiga ya. Dan ini alat untuk mengupas lintasan atau meratakan lintasan yang sudah dilakukan pengaspalan untuk lapis yang kedua. Kenapa dikupas atau dibuang? Karena harus memenuhi standar, baik itu elevasinya maupun kepadatannya, sehingga kalau ada di bagian main track atau di run off yang elevasi dan kepadatannya dianggap tidak memenuhi standar, itu dilakukan pembongkaran dan dilakukan penggantian. Sedetail itulah pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika demi menjaga kualitasnya. Sementara di sebelah kanan tikungan yang keempat di sini adalah sedang melakukan pembentukan badan jalan dan juga penimbunan drainase box culvert, dan ini nantinya akan menjadi jalan yang bisa masuk ke zona tengah sirkuit dan jalan yang nantinya akan menghubungkan antara tunnel yang pertama dengan tunnel yang kedua. Sementara yang kita lihat di sini adalah persiapan untuk pengaspalan di bagian long lap penalty di sebelah kanan tikungan keempat hingga tikungan yang kelima. Dan sudah dilakukan prem coating walaupun belum sampai di tikungan yang kelima untuk pemberian prem coatingnya ya. Sementara di sebelah sisi kiri untuk area run off di sini area gravelnya masih belum dilakukan penimbunan karena itu masih dijadikan sebagai jalur lalu lintas ya, baik itu dump truck maupun alat-alat berat. Nah, seperti yang tadi kita katakan sahabat, di sini sedang dilakukan penggalian terlebih dahulu karena ini dianggap tidak sesuai, dianggap kurang bagus ya. Nah, kemudian digali terlebih dahulu dan nanti akan diganti dan akan dipadatkan. Dan ini kalau tidak salah merupakan pembuatan untuk jalur yang menghubungkan antara main track dengan outer line, yaitu untuk jalur evakuasi. Sementara ini adalah tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7. Dan kita lihat di sini di area gravelnya juga masih belum semua tertimbun ya, karena memang masih berwarna hitam di sini. Dan untuk selanjutnya di sini sahabat, di tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8 di area gravel sudah mulus, sudah halus, rapi, baik sekali. Dan di sebelah kanan main track ini sedang dilakukan pemadatan untuk persiapan pengaspalan. Bahkan di sebelah sininya di tikungan yang ke-7-nya sudah dilakukan prem coating atau pemberian cairan dasar pengaspalan, dan nanti akan dilakukan pengaspalan di sebelah kanan track lane atau main track. Sementara kita lihat di sini di tikungan yang ke-8 di ujungnya menuju tikungan yang ke-9, dan di sebelah kiri di sebelah kanan ini adalah jalur evakuasi. Ya, nantinya akan dilakukan pengaspalan seperti di tikungan yang ke-9
ke-11 ada ya, di tikungan yang ke-14 juga ada. Nah, ini adalah jalur evakuasi. Nanti akan diaspal baik di sisi kiri maupun di sisi kanan di sini ya. Nanti akan dilakukan pengaspalan untuk jalur evakuasi. Dan inilah bukit di tikungan yang ke-9 dan kita akan mencoba untuk terbang di atas bukit di sini. Recommended banget sahabat buat sahabat semua yang ketika nanti menonton balapan MotoGP langsung nonton live di sirkuit ini. Dan bukit ini merupakan bukit yang menjadi spot favorit sepertinya untuk nonton gelaran balapan MotoGP. Dan dari sinilah kita bisa melihat keindahan sirkuit Mandalika dan juga akan disuguhkan dengan keindahan panorama dari sebuah pantai yang sangat menarik sekali. Dan kemudian di seberangnya pun ada Bukit Seger ya. Jadi bisa dilihat dari ketinggian di sini. Dan di sini nanti akan dijadikan sebagai tempat untuk menonton ya. Tentunya dengan keamanan-keamanan yang sudah dipersiapkan. Sementara di sini adalah tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Di sini sudah dilakukan penghamparan dan perataan untuk area gravel, sudah cukup cantik sekali. Dan inilah yang tadi saya bicarakan, jalur yang menghubungkan antara main track atau track utama dengan outer line. Dan ini adalah tikungan yang ke-11 merupakan jalur evakuasi. Sementara di bagian inner line untuk pemasangan konkrit barrier di tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12, sahabat, masih belum semua dipasang dengan besi dan juga dengan rangka kawatnya ya. Kita lihat di sini masih berupa beton yang disimpan dan belum dirangkai. Walaupun ke arah tikungan yang ke-13-nya sudah dilakukan perangkaian. Dan ini adalah tikungan yang ke-12, sahabat, dimana untuk area curb di sini masih terlihat kosong. Kita lihat ya di tengah berupa garis di sini masih kosong dan nanti akan dilakukan pembuatan area curb. Sementara yang ada di depan ini adalah merupakan tikungan yang ke-13 dan di sini ada finisher, sahabat, juga ada alat-alat untuk pemadatan pengaspalan. Sementara kita akan melihat ke sebelah kanan di mana di sini sudah lama sekali, sudah cukup lama sekali untuk pembangunan pengoneksian bagian inner line tikungan ke-13. Namun hingga saat ini baru seperti ini, sahabat, ya. Jadi belum selesai untuk pemadatannya. Untuk penimbunan oleh subbase-nya ya masih belum selesai. Kemudian kita lihat di sini di sebelah kanannya sudah dilakukan pengecoran atau penembokan untuk pondasi dasar, pemasangan tiang pagar, bahkan tiangnya pun sudah dilakukan pemasangan. Namun kita lihat masih belum dilakukan pemasangan dengan jaringnya ya, dengan kawatnya. Sementara di sini adalah tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15, sahabat, di mana di sini konkrit barrier masih menumpuk yang nanti akan dipasang di sini. Kemudian untuk area gravel di sini masih kosong, bioteknya masih dihamparkan, lihat warna hitam. Dan inilah tikungan yang ke-13 yang ada jalur evakuasinya yang hari kemarin dilakukan pengaspalan untuk area run off dan juga untuk jalur evakuasi. Ini ada di tikungan yang ke-14. Perlu sahabat ketahui bagi sahabat yang mungkin memerlukan informasi ya, yang belum mengetahui dari awal maksud saya. Jadi untuk pembangunan sirkuit Mandalika ini diawali dari hari Selasa dulu ya, tanggal 1 Oktober tahun 2019. Sekali lagi hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019. Nah sekarang sudah tanggal 19 ya, di bulan 8 Agustus tahun 2021. Silahkan bisa sahabat hitung saja sudah memakan waktu berapa puluh bulan untuk pembangunan sekelas proyek mega sirkuit Mandalika hingga mencapai seperti saat ini. Dan ini di sebelah tikungan ke-15 di sebelah kiri ada pembuatan jalan. Dan ini adalah jalan yang akan dijadikan gerbang masuk ke sirkuit Mandalika. Jalan ini nanti akan terhubung dengan bundaran yang berada di luar zona sirkuit ya, dan akan terhubung juga dengan jalan provinsi dan juga jalan bypass Mandalika yang sekarang masih dalam tahap proses pengerjaan.
yang nanti akan menghubungkan langsung ke bandara. Dan kita lihat di sini untuk pelebaran pengaspalan di sisi kanan outer line sudah ditimbun, dan nantinya di sini akan disimpan ban-ban ya, ban-ban sebagai pengaman nanti ketika rider MotoGP mengalami crash atau mengalami jatuh, sebagai pengaman agar tidak menabrak pagar pembatas ya atau concrete barrier. Dan inilah tikungan yang ke-16, di mana tikungan ini berbelok ke arah kanan dan langsung terhubung dengan tikungan yang terakhir, yaitu tikungan yang ke-17 yang berbelok ke arah kiri yang langsung terhubung dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Sementara ini adalah merupakan pit in ya, yang nantinya akan masuk ke area pedok dan juga ke area race control setelah balapan selesai. Dan disinilah nanti di trek lurus inilah para pembalap akan memulai balapan dan juga mengakhiri balapan, karena garis start dan garis finish berada di trek lurus sepanjang 700 meter. Tiba di ujung video sahabat, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan juga kekeliruan baik di dalam mengisi narasi atau menerangkannya, apalagi cara penyampaiannya yang mungkin kurang kesopanan atau tidak berkenan di hati sahabat semua. Untuk itu mohon dimaafkan. Akhirnya saya Endri Atas Sigi pamit undur diri. Selamat berjumpa lagi di video nanti selanjutnya di sore hari untuk update dari pagi hingga sore nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.